Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang bantuan sosial PKH. Apa yang perlu kita bahas di bantuan sosial ini teman-teman semuanya? Yang akan kita bahas adalah terbitnya aturan terbaru terhadap penerima bantuan sosial PKH. Namun sebelumnya, admin ucapkan selamat kepada teman-teman KPM PKH yang sudah ditransferkan atau yang sudah masuk saldo PKH-nya. Meskipun sudah ditransfer teman-teman semuanya, namun yang berbeda pada tahun 2021 ini adalah jumlah yang didapatkan oleh keluarga penerima manfaat. Dan ternyata jumlah yang mereka dapatkan jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2020 kemarin. Meskipun jumlah uangnya diterima pada tahun 2021 ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2020 kemarin, teman-teman semuanya tentunya harus tetap bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan oleh pemerintah. Dan admin doakan semoga rezeki teman-teman tetap lancar. Amin. Oke teman-teman semuanya, kita lanjutkan ke pembahasan awal tentang aturan terbaru terhadap kriteria penerima manfaat PKH. Tentunya dengan aturan terbaru ini, seperti yang sudah admin jelaskan tadi, bahwa para KPM PKH akan mendapatkan jumlah dana lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2020 kemarin. Apa penyebabnya? Kita bahas satu persatu teman-teman. Aturan terbaru yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Sosial melalui Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial pada tanggal 4 Januari tahun 2021 kemarin. Isi dari surat keputusan tersebut diantaranya adalah perhitungan bantuan sosial PKH dibatasi maksimal 4 orang dalam satu keluarga. Nah, untuk aturan ini teman-teman semuanya masih sama dengan tahun 2020 kemarin. Yaitu dalam satu keluarga KPM PKH hanya dibolehkan maksimal 4 orang untuk mendapatkan bantuan PKH tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen PKH dan aturan kriteria penerima manfaat PKH. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa komponen-komponen PKH itu terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama komponen kesehatan, kemudian yang kedua komponen pendidikan, dan yang ketiga adalah komponen kesejahteraan sosial. Nah, kita bahas satu persatu komponen-komponen ini, teman-teman. Komponen yang pertama adalah komponen kesehatan. Nah, untuk komponen kesehatan ini kategorinya yaitu ibu hamil dan anak usia dini 0-6 tahun. Yang pertama, untuk komponen ibu hamil tidak ada perubahan batasan di tahun 2020 dengan tahun 2021, yaitu akan diterima oleh ibu hamil maksimal 2 kali kehamilan. Nah, jika terdapat kehamilan ketiga, maka dia tidak akan mendapatkan bantuan PKH lagi. Kemudian, untuk kategori anak usia dini 0-6 tahun, di tahun 2020 kemarin maksimalnya 4 orang anak. Sedangkan di tahun 2021 ini dibatasi maksimal 2 anak dalam satu keluarga. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah salah satu penyebab kenapa kalian itu mendapatkan lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2020 kemarin. Oke, kita lanjutkan ke komponen yang kedua, yaitu komponen pendidikan. Untuk komponen pendidikan ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu anak SD, anak SMP, dan anak SMA atau sederajat. Nah, untuk komponen pendidikan ini teman-teman semuanya sangat signifikan mempengaruhi jumlah uang yang teman-teman dapatkan. Karena masing-masing kategorinya, yaitu kategori SD, kategori SMP, dan kategori SMA itu dikurangi dalam satu keluarga. Yang pertama, untuk kategori SD atau sederajat, tahun 2020 kemarin dibatasi maksimal 2 orang anak. Sedangkan di tahun 2021 ini dibatasi maksimal 1 orang anak, teman-teman. Jadi itu artinya ada pengurangan jumlah dari 2 menjadi 1 orang. Kemudian untuk kategori anak SMP atau sederajat, di tahun 2020 kemarin diberikan maksimal 2 orang anak. Sedangkan untuk tahun 2021 ini diberikan maksimal 1 orang anak dalam satu keluarga. Kemudian kategori terakhir untuk komponen pendidikan ini yaitu kategori SMA atau sederajat, yang dulunya di tahun 2020 diberikan kepada maksimal 2 orang anak. Sedangkan di tahun 2021 ini diberikan maksimal untuk 1 orang anak dalam satu keluarga. Misalnya dalam satu keluarga penerima manfaat PKH ini terdapat 1 orang anak SD, kemudian 2 orang anak sekolah SMP, dan 2 orang anak sekolah SMA atau sederajat.
Jadi nanti anak yang akan menerima bantuan dana PKH ini yaitu 1 orang anak SD, 1 orang anak SMP, dan 1 orang anak SMA. Jadi totalnya adalah 3 orang anak dalam satu keluarga. Bahkan di lapangan ada terjadi kasus dalam satu keluarga memiliki anak SD kemudian anak SMP. Tapi yang mereka dapatkan di bantuan PKH ini hanya komponen anak SD saja. Namun terlepas dari itu semua, jumlah dana yang teman-teman terima tetap harus disyukuri. Oke, kita lanjutkan ke komponen yang ketiga yaitu komponen kesejahteraan sosial. Untuk komponen kesejahteraan sosial ini dibagi menjadi 2 yaitu kategori usia lanjut 70 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat. Yang pertama untuk kategori usia lanjut pada tahun 2020 kemarin maksimal dibatasi 2 orang. Sedangkan di tahun 2021 ini dibatasi maksimal 1 orang dalam satu keluarga. Kemudian untuk kategori disabilitas berat, pada tahun 2020 kemarin diberikan maksimal 2 orang penyandang disabilitas berat. Sedangkan di tahun 2021 ini dibatasi maksimal 1 orang. Nah, artinya ketika dikurangi jumlah orang dalam satu keluarga ini, tentunya jumlah uang yang teman-teman terima juga akan berkurang. Kemudian untuk komponen kesejahteraan sosial ini, ternyata di tahun 2021 kategori TBC itu tidak ada lagi teman-teman. Karena berdasarkan di akun Instagram resmi Kemensos itu sendiri telah dijelaskan di tahun 2020 kemarin akan ada kategori baru yaitu kategori tuberkulosis atau TBC. Namun di aturan terbaru pada tanggal 4 Januari tahun 2021 ini untuk kategori TBC sudah tidak ada lagi teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman semuanya, kenapa jumlah uang yang diterima oleh KPM PKH itu lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2020 kemarin? Jawabannya adalah ternyata Kementerian Sosial sudah mengeluarkan aturan terbaru terkait dengan PKH ini. Aturan tersebut ditetapkan pada tanggal 4 Januari tahun 2021. Yang pada intinya isinya adalah mengurangi jumlah orang yang akan menerima bantuan manfaat PKH ini. Dan perlu admin sampaikan lagi teman-teman semuanya, di dalam satu keluarga KPM PKH itu dibatasi maksimal 4 orang saja. Itu artinya adalah dalam satu keluarga KPM PKH ini jika memiliki lebih dari 4 orang di semua komponen, yang akan mendapatkan bantuan PKH ini adalah maksimal 4 orang dalam satu keluarga. Dan untuk teman-teman yang belum mengetahui bagaimana sih caranya untuk mendapatkan bantuan PKH ini, jadi yang pertama, teman-teman harus memenuhi persyaratannya. Persyaratan utamanya adalah kalian itu merupakan keluarga miskin, keluarga tidak mampu, atau keluarga rentan miskin. Kemudian selanjutnya, persyaratannya kalian itu sudah masuk di dalam data DTKS Kementerian Sosial. Nah, jika teman-teman belum masuk di dalam data DTKS ini, maka disarankan untuk mendaftar secara mandiri ke kantor lurah ataupun ke kantor desa tempat tinggal kalian masing-masing. Oke teman-teman semuanya, itu saja informasi dari admin yang bisa kita bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman tetap semangat dan rezekinya tetap lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.